Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang dasar pemrograman berbasis web. Mungkin teman-teman ada yang pengen untuk belajar pemrograman berbasis web tetapi kemudian bingung mau mulai dari mana, maka ini adalah dasar-dasarnya. Pertama, apa itu pemrograman berbasis web? Web sendiri itu program yang bisa dibuka oleh browser. Browser itu bisa apa saja. Kalau ini saya menggunakan Chrome, tapi bisa juga pakai Internet Explorer, bisa pakai Firefox, dan seterusnya. Nah, saya langsung coba buka detik.com. Nah, yang tampil di depan ini adalah yang bisa dilihat oleh user, oleh kita. Ini produk dari program berbasis web tadi. Nah, sebenarnya apa sih pembangun dari tampilan ini? Ini kita bisa coba lihat. Ini saya klik kanan, kemudian view page source. Nah, ini kita akan bisa melihat teks yang membangun tampilan ini tadi. Nah, ini ada seperti ini misalnya. Ini adalah disebut sebagai tag yang membangun program berbasis web. Di sini ada tag HTML. Kemudian ada misalnya seperti ini disebut sebagai JavaScript. Kemudian ada juga CSS atau untuk stylenya, misalnya seperti ini. Nah, ini CSS-nya. Ini bisa saya klik kanan, open link menu tab. Nah, ini CSS-nya. Nah, kemudian kita mulai dari mana? Ini saya langsung saja sebagai contoh. Teman-teman nggak perlu menginstal apapun, bisa memulai misalnya dari Notepad. Saya bisa Notepad. Nah, ini Notepad. Misalnya saya biasa yang terkenal Hello World. Kata-kata Hello World saya simpan misalnya di desktop. Nah, ini ekstensinya adalah HTML, misalnya hello.html. Ini saya taruh di desktop ya, saya save seperti ini. Kita lihat. Nah, ini filenya. Saya coba buka, klik kanan, kemudian saya open with Google Chrome. Nah, di sini sudah terlihat dia Hello World. Misalnya membuat artikel dan judul misalnya. Nah, saya bikin misalnya di sini judulnya Indonesia adalah negara agraris. Kemudian Indonesia mempunyai banyak petani misalnya. Ini saya save. Ini kita bisa refresh, bisa F5 atau klik reload. Nah, kita bisa lihat
teks seperti ini akan menghasilkan dia bersambung saja. Nah, bagaimana biar dia berganti garis? Nah, ini bisa kita mulai dengan tag HTML. Untuk ganti baris dia adalah BR. Nah, seperti ini. Save. Nah, dia mulai turun. Nah, ini kalau kita mau mulai BR-nya 2 kali, ya ini ya tinggal seperti ini. Ini 2. Nah, kemudian jika kita menggunakan Notepad, ini nanti akan lebih sulit. Maka teman-teman bisa download untuk text editor yang sederhana, itu bisa pakai PSPad. Bisa juga pakai Visual Studio, misalnya seperti ini, Visual Studio Code. Nah, saya contohkan aja pakai PSPad. PSPad teman-teman bisa download. Ini ukurannya kecil dan relatif sudah memenuhi banyak hal. Setelah download, tinggal seperti biasa, kemudian install. Setelah selesai, kita bisa buka PSPad. Nah, kenapa kita perlu pakai PSPad? Dengan PSPad kita bisa lebih mudah, karena dia ada tag-tagnya itu memang digunakan untuk pemrograman. Nah, ini misalnya seperti ini, kita bisa buka yang tadi sudah dibuat, misalnya tinggal kita seret saja, kita buka. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa juga untuk ditampilkan line number. Nah, ini bisa line numbernya bisa kelihatan. Tag HTML itu banyak sekali, dan ya tidak perlu kita menghafalnya. Nanti setelah berjalannya waktu, kita akan lebih lama-lama yang sering kita pakai tentu saja akan hafal. Misalnya ini tag H1 untuk judul misalnya, seperti ini. Save, saya reload. Nah, ini dia akan menjadi seperti ini. Ini kalau untuk artikel saya pengen dia ke tengah misalnya. Nah, ini ke tengah, bisa juga align center. Nah, seperti ini. Kemudian untuk paragrafnya, saya coba copy saja, artikel saja biar jelas. Nah, ini misalnya artikelnya seperti ini misalnya. Saya copy paste di sini. Nah, ini kalau saya copy paste di sini seperti ini, nah dia akan memanjang saja. Misalnya ini mau kita samakan ini Jakarta. Jakartanya kalau di sini dia tebal. Ini kita bisa juga tebalkan. Kalau untuk menebalkan itu tagnya adalah seperti ini, B. Jadi di HTML itu ada tag buka dan tag tutup. Nah, ini misalnya buka ini B seperti ini, tutupnya adalah biasanya seperti ini, ada garis miringnya. Kita coba lihat. Nah, Jakarta sudah seperti ini. Ini saya tambahkan. Nah, ini dia. Ini kalau untuk di Chrome ini teman-teman bisa juga menggunakan menekan tombol Ctrl Shift I.
untuk menampilkan, untuk kita melihat sebenarnya di sini itu apa. Nah, ini misalnya seperti ini. Nah, ini terlihat tabel TR, TD, TD. Nah, ini kolom baris 1, kolom 1, kolom 2, baris 2, kolom 1, kolom 2. Nah, untuk tak-tak HTML pada intinya seperti itu. Saya tidak akan menampilkan semuanya, teman-teman bisa mencari, dan pada saat faktanya pada saat programmer melakukan pemrograman itu saat ini mungkin kita diuntungkan dengan adanya Google. Kita bisa mencari banyak hal dengan melakukan googling. Nah, kemudian HTML sudah. Yang kedua CSS. Nah, CSS ini untuk dia S-nya itu style, ya, untuk gaya gitulah. Gaya apa? Tampilannya untuk mempermanis tampilan. Nah, ini kita bisa kembali lagi ke sini. Misalnya ini saya pengen dia, ini saya lanjutkan dulu di tabel. Kalau ini belum CSS ya, ini misalnya saya tambahkan misalnya agar dia sepanjang seluruh tampilan. Nah, ini dia menjauh ya, seperti ini apa. Nah, seperti ini. Nah, ini dia, kita bisa lihat di sini dia rata kiri seperti ini kita bisa melakukan untuk agar dia misalnya rata tengah misalnya. Nah, ini kita bisa selipkan di sini style, kemudian text align .2 center misalnya. Kemudian yang kolom kedua kita ingin bikin dia right rata kanan. Ini kita coba lihat. Nah, ini bisa kita lihat dia berada di tengah, kemudian yang di sini dia rata kanan. Jadi dia bisa untuk melakukan hal-hal seperti ini. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan, misalnya untuk pewarnaan color red misalnya. Nah, dia merah. Nah, secara sederhana CSS ini dia melengkapi fungsi dari HTML untuk memperindah tampilan atau untuk styling. Jadi kita sudah berkenalan dengan HTML, kemudian dengan CSS, kemudian satu lagi yang bekerja di level browser adalah JavaScript. JavaScript ini, kalau ini sudah mulai program, kalau yang tadi itu lebih banyak ke tak-tak gitu ya. Nah, ini ke program. Misalnya saya pengen ketika baris ini diklik, ini berarti dia ada namanya properties on click ini. Nah, di dalam on click selamat datang misalnya. Ini kita bisa refresh, kita coba klik di sini. Nah, dia akan muncul selamat datang. Kemudian yang di dalam inilah yang JavaScript yang akan dieksekusi. Misalnya saya ingin mengambil nilai dari ini bisa saya kasih ID.
ID sama dengan baris, ini saya kasih ID dulu, baris 1 kolom 2. Nah, saya ingin mengambil nilai ini di sini bisa saya lakukan dokumen get elemen by ID. Ini ID nya baris 1 kolom 2, inner HTML. Nah, dia mengambil dari baris kedua. Jadi JavaScript ini program yang berjalan di level browser yang akan dieksekusi di user. Nah, untuk perkenalan awal saya pikir cukup itu. Jadi pada dasarnya pemrograman berbasis web ini nanti yang akan terlihat oleh user itu adalah yang pertama kode-kode HTML, kemudian kode-kode CSS untuk memperindah tampilan, kemudian yang ketiga adalah JavaScript untuk interaksi dengan usernya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa dicantumkan di komen. Mungkin untuk kali ini saya sudahi sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.